Habib-habib dari Ba'alawi akan tidak berdaya menghadapi argumentasi ini. Ya, Ketua Rabithah Alawiyah Taufik Asy-Syagab pun tidak akan berdaya membantah dalil ini, karena ini bersumber langsung dari nas Al-Quran, saudara. Ini diterangkan secara sederhana, jelas oleh Dr. Soleh. Logika ini sebetulnya dari dulu yang saya adopsi. Cuma alhamdulillah ini dikeluarkan lebih sahih oleh salah satu dosen Universitas Nahdlatul Ulama. Coba dengarkan sama-sama, saudara ya. Tidak mungkin Al-Quran yang salah, pasti mereka yang keliru. Rasul ini asalnya dari mana? Dia kalau kita lihat ke atas, leluhurnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, Ismail dan Ibrahim ini karena dia bukan bangsa Arab. Ibrahim awalnya adalah tinggal di Palestina, dia lahir di Babilonia, di Irak sekarang, Irak klasik, Babilonia. Kalau seperti itu, haplogrupnya Rasulullah tidak bisa diklasifikasikan pada kelompok bangsa Arab asli. Karena Rasul adalah Arab pendatang, musta'arabah, menjadi Arab karena dia tinggal di Arab. Ini debatable sekali. Nah, kalau secara catatan nasab tidak ada kesepakatan, secara DNA juga tidak ada titik temu, berarti bahwa Ba'alawi ini tidak bisa diriset. Sesuatu yang tidak bisa diriset, kalau diriset menjadi ribet. Kenapa tidak bisa diriset? Ya karena memang tanpa riset pun jawabannya udah ada. Jawaban di mana? Jawabannya di Quran, hadis yang sangat definitif, sangat saklek. Ngapain diriset? Oke, ini yang terakhir. Ini serunya. Tetapi kita harus respect, kita harus menghormati, mengapresiasi Kiai Imad, Syed Qorek dan lain-lain. Kenapa? Apapun bahwa dia adalah yang membunyikan bel sehingga kesadaran itu muncul di mana-mana. Oke, kita bicara soal efeknya aja sekarang. Kalau Nahdlatul Wathon terpecah menjadi dua, Bagu dan Anjani, oke, satu. Kemudian Muhammadiyah juga terpecah menjadi dua, meski di dalam tarungnya adalah Muhammadiyah asli dan Muhammadiyah Musa, Muhammadiyah Salafi. Profesor Bushra Muqaddas menyebutnya seperti itu. Ke depan tidak lama lagi NU pasti juga akan begitu. NU yang bicara soal purifikasi satu sisi, sama kayak Musa yang bicara soal purifikasi satu sisi di Muhammadiyah. Mereka melawan adalah kelompok NU yang progresif. Saya yakin bahwa Kiai Imad ini mampu membelah kalangan NU muda, para gus-gus muda itu banyak yang sependapat dengan beliau. Sementara kalangan kiai-kiai tua, kiai-kiai sepuh yang karena tali temali persaudaraan atau perkawinan dengan kalangan Ba'alawi, kalangan para habaib, mereka menjadi sulit bersikap. Pesantren-pesantren besar di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu sebagian besar gusnya adalah punya hubungan pernikahan dengan kalangan habaib, kalangan syarifah. Nah, inilah yang bahwa NU yang besar ini, ya memang udah saatnya untuk dalam tanda kutip tidak seragam ya dalam pemahaman seperti ini. Apa gunanya NU menyekolahkan sekian anak-anak cerdasnya ke kuliah sampai doktor di luar negeri, kemudian menguasai turos yang luar biasa, kalau kemudian punya sikap yang sama dengan kiai-kiai yang mondoknya hanya di kampungnya sebelah atau tetangga sebelah. Menurut Anda ini dampak dari kajian Kiai Imad akan memecah pemikiran? Teman-teman NU muda atau para gus itu yang menguasai turas secara baik, berinteraksi dengan kalangan yang luas, yang tidak hanya hidup di pesantren, otomatis pikirannya akan infitah, akan tercerahkan, akan pecah ya. Dia akan bisa mempersepsi sesuatu yang baik di generasi lama bisa saja berubah, atau dia bisa mempersepsi sesuatu yang awalnya itu adalah kebenaran bisa saja berubah dengan pengalaman, dengan keilmuan, dengan teori yang dia kuasai atau pemahaman teks yang dia kuasai. Tetapi yang inti adalah ya problem keterbelahan pemikiran dalam tanda kutip itu kalau merambah NU itu menjadi sangat wajar ya. Karena seperti saya sebut tadi, organisasi Islam besar telah mengalami itu. Selama ini Muhammadiyah awalnya adalah gerakan pembaharuan keislaman. Tetapi kan belakangan
kita melihat Muhammadiyah itu hanya sekedar organisasi sosial dan pendidikan, tidak lebih. Keagamaannya, keislamannya menjadi hilang. Nah, ketika para salafi masuk ke situ, kemudian terjadi dialektika yang kemudian disebut oleh Bushra Muqaddas itu sebagai Musa, Muhammadiyah Salafi, dinamika keislaman menjadi hidup lagi. Ketika tidak diriset, tidak bisa diriset kemungkinan yang bisa menjadi sebuah kebenaran, katakan kebenaran surah wal istifadah ini. Itu seperti apa, Dr. Soleh? Iya, beberapa waktu lalu Kiai Mukhlas juga menyebut bahwa untuk meruntuhkan Ba'alawi tanpa katakan kebenaran surah wal istifadah ini. Itu seperti apa, Dr. Soleh? Iya, beberapa waktu lalu Kiai Mukhlas juga menyebut bahwa untuk meruntuhkan Ba'alawi tanpa riset itu bisa melalui turos, melalui hadis, melalui Quran. Nah, kemudian saya dari awal juga mendasari meyakini bahwa Ba'alawi itu bukan dzurriyyah, itu dasarnya adalah teks Quran, hadis, serta penyimpulan saya. Kok kontras itu, misal Quran bicara gini, kesucian dzurriyyah, keluhuran dzurriyyah, kemuliaan dzurriyyah Rasul itu diintervensi langsung oleh Allah, dijaga langsung oleh Allah, sama kayak Allah menjaga kemurnian, kesucian dan keluhuran Quran. Jadi tidak mungkin intervensi Tuhan ini kemudian berbeda di lapangan dengan yang dengan idealnya. Misal tidak mungkin bahwa keluarga Rasul itu punya sikap, punya perilaku yang rendah, nista, nah, kan? Tidak mungkin keluarga Rasul, dzurriyyah Rasul itu meminta-minta atau memaksa bahkan. Ini dijaga langsung oleh Allah, intervensi. Artinya apa? Segala kebutuhan pasti dipenuhi oleh Allah. Jadi ketika ditahlil itu seperti yang kemarin saya sebut, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Ini artinya intervensi Tuhan. Intervensi Allah untuk menjaga ahlul bait itu, membersihkan ahlul bait itu dari kerendahan, menjaga keluhurannya, kemuliaannya, sekaligus memenuhi segala hal yang dibutuhkan. Kalau kemudian ini idealnya, di lapangan juga begitu. Di lapangan kalau tidak sama, kalau berbeda dengan kehendak ayat ini, otomatis dia tertolak. Oke, menarik ya. Allah yang langsung mengintervensi ahlul bait Nabi, menjaga dari kerendahan, memaksa, meminta-minta. Allah yang langsung menjaganya. Kan ini, di satu sisi Taufik Asy-Syekh itu pernah mengklaim bahwa Habib-habib dari Ba'alawi itu yutahhirukum tadhhiro, disucikan, ya. Tetapi di sisi lain ada Habib-habib yang kurang ajar, yang biadab. Di Cirebon pernah beberapa bulan lalu itu viral, seorang Habib itu berzina dengan istri tetangganya, padahal tetangganya itu yang sudah membantu membesarkan sang Habib, ya. Maksud membesarkan itu kalau acara-acara majelis sholawat dan lain sebagainya. Nah, si tetangganya ini yang ngurus banyak hal, tapi istrinya dijinahi oleh si Habib itu di tempat yang biasa dipakai sholat. Biadab atau tidak? Biadab, saudara. Masa yang kayak gini yang disucikan? Itu kan dari dulu logika saya itu. Masa yang kayak gini yang disucikan? Tentu Al-Quran tidak mungkin salah. Pasti mereka yang hanya ngeklaim semata, tanpa bisa dipertanggungjawabkan secara ideal di dalam sikapnya. Sebetulnya banyak argumen mengenai tentang Ahlul Bait ini. Saya sebetulnya lebih percaya kepada Ahlul Bait Nabi itu yang udah jelas. Yang 4 itu, Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu yang 4 itu, sama Nabi Muhammad. Utahhirukum tadhhiro, dijaga kesuciannya. Tapi kan mereka nggak terima bahwa kami pun, kata mereka nih, Habib-habib dari Ba'alawi, adalah Ahlul Bait Nabi yang dijaga kesuciannya. Oke, kita ikut logika mereka. Bila seperti itu, bahwa mereka memang Ahlul Bait Nabi yang dijaga kesuciannya, gak mungkin berlaku kotor, gak mungkin berlaku biadab, gak mungkin berlaku bangsat. Sementara banyak fakta kita temukan, Habib-habib melakukan
sesuatu yang tidak terpuji, bahkan sesuatu yang sangat hina, hina dina, bermain-main dengan banyak perempuan. Saya pernah mendampingi salah satu artis tuh, yang dia menikah dengan seorang Habib, padahal Habib ini punya pesantren nih. Apa yang terjadi? Si Habib ini menelantarkan istrinya, menyiksa secara dohir dan batin istrinya, sampai istrinya ini yang saya pernah dampingi itu mau bunuh diri. Masa yang kayak gini yang disucikan, yang menghinakan harkat derajat martabat perempuan? Kan ini nggak sinkron dong, nggak sinkron, ini nggak matching dalil kesucian yang mereka klaimkan. Kemudian kita lihat fakta di lapangan, banyak ya habib-habib yang kurang ajar. Artinya ini nggak mungkin firman Tuhannya yang salah, mereka yang pasti keliru. Dan banyaklah, bukan satu dua loh yang kayak gitu. Habib Bahlawi itu. Terus kita dipaksa untuk percaya bahwa seluruh yang mereka lakukan adalah kesucian, sementara perilakunya bertentangan dengan kesucian. Ini loh maksudnya, di sana maksudnya. Jadi Allah mengintervensi kesucian, ya, maka tidak mungkin firman Allah yang salah, mereka pasti yang keliru. Oke, ngerti ya, paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Stoplah kita terlalu memuji dan lain sebagainya. Mau ditakut-takuti, dibodoh-bodohi, dibohong-bohongi oleh yang ngaku menerima mandat, siap membawa ke jalan ke sorga. Stop. Masih baru di Cianjur tuh, ada seorang kiai yang diminta istrinya oleh si Habib dan dikasih dengan iming-imingnya nih, supaya barokah dan lain sebagainya. Bayangkan, kepada kiai sampai tunduk seperti itu, apalagi masyarakat biasa. Nah, ini muaranya di klaiman kesucian, dan sebetulnya itu sudah batal dengan sendirinya ketika perilaku bangsat mereka kemudian muncul di permukaan. Ya, ada habib-habib yang tidak sesuai dengan kesucian. Batal itu sebetulnya, tapi kalian tetap percaya kan? Kan gila itu namanya, kalau tetap percaya meskipun di depan mata sudah jelas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.